Oke, sekarang udah setengah 11 malam ya. Tadi pagi sudah terakhir kali lakukan clear coat. Sebenarnya bagian belakang samping ini hasilnya saya cukup puas ya. Cuman bagian atap saya agak kurang karena satu bagian sebelah kanan udah rapih banget, rata gitu ya, dan aku aplikasikannya cukup kebal. Cuman yang sebelah kiri ini kelihatan tekanan aerosolnya nggak stabil ya, akhirnya nggak rata gitu. Di bagian sebelah kanan ketika masih full gitu, ini bagus sekali, dan saya belum tahu nih cara perbaiki yang di sini gimana caranya. Apakah cukup diamplas nanti ketika sudah teksturnya seragam kembali langsung dipoles, atau emang perlu di clear coat kembali gitu. Tapi ini sebenarnya waktu lapisan yang pertama kali, lapis pertama yang hari ini dikerjakan itu sudah cukup rapi sih, dan kulit jeruknya sudah berkurang gitu. Tapi ya ini di sini ya, ini saya menyesal karena itu lapisan kedua gitu ya. Jadi yang sebelah kanan udah selesai 2 lapis, bagian yang sebelah kiri tadi udah selesai, yang sebelah kanan ini bagian kanan supir, ketika saya mau aplikasikan ternyata tekanannya udah mulai nggak stabil, terus akhirnya jadi nggak rata gitu. Mungkin nanti saya setelah ini akan coba amplas kembali ya, mungkin nanti bisa, ya nggak tahu sih hasilnya akan gimana. Cuman yang jelas sekarang udah malam takbiran gitu ya, besok udah lebaran, jadi saya nggak ada waktu lagi tadi untuk perbaiki ini. Tapi kalau yang di pilar sebenarnya udah cukup oke lah ya. Oke nih, udah mengkilat di pilar sebelah kanan juga, sebelah kiri sorry. Ini saya udah puas sekali ini hasilnya, karena di sini ada yang beberapa yang emang di touch up karena udah terkelupas gitu, hanya di titik-titik aja, dan cukup banyak sini. Akhirnya sekarang seragam, dan setidaknya kalau dari sini sebelah kanan nih, sebelah kiri dari penumpang, hasil pernisnya mulus gitu ya, mulus sekali ya. Cuman yang sana jadi agak belang karena lapis keduanya nggak stabil aplikasi clear coatnya gitu ya. Dan makanya saya nyesal itu tadi, karena kan sebenarnya di bawah clear coat ini juga kemarin sebelum dilakukan pengaplasan sudah ada 2 lapis clear coat ya, walaupun tipis-tipis. Sebenarnya tadi kalau saya tahu hasilnya bakal kayak gini, mungkin clear coat yang kedua saya nggak aplikasikan ke sebelah yang kanan gitu, karena ini sebenarnya sudah cukup. Clear coat yang pertama tadi udah bagus gitu. Jadi tapi udahlah, saya udah gak ada waktu lagi. Besok udah harus dipakai mobilnya. Dan tadi pagi jadinya saya setelah siang sore lakukan pengecetan. Sore hari saya lepas kembali semuanya masking tape-nya sampai sekitar jam 2 gitu ya. Jadi pengecetan dilakukan jam 11, jam 12-an gitu. Setelah itu saya lakukan pembersihan gitu ya. Saya bersihkan beberapa, ada yang kena semprot juga di sini, misalkan saya bersihkan pakai thinner. Terus kemudian nanti setelah clear coat yang tadi kena, nggak sengaja kena itu kehapus, seudahnya tentu saja perlu dipoles. Tapi ya udahlah, ini emang emergency case karena saya tahu ini clear coat yang di sebelah sini tadi di pilar semuanya udah nggak rata gitu ya. Ada bagiannya masih mengkilat sekali tadinya, tapi di bagian-bagian tertentu, terutama di bagian atap ini pilarnya
sudah cukup banyak clear coat yang terbuang itu terkikis, akhirnya kusam, dan juga ada beberapa bintik yang sudah kelihatan cat dasarnya, akhirnya perlu di touch up pakai cat dengan warna serupa. Dan kalau dibiarkan, saya yakin dalam beberapa bulan atau 1-2 tahun ini akan kena juga semuanya gitu, akan termakan usia, termakan sinar matahari, termakan air gitu, karena kalau tanpa clear coat, air panas segala langsung merusak cat inti gitu ya. Akhirnya ya udah saya putuskan ini di clear coat, seenggaknya mudah-mudahan awet beberapa ya entah bulan atau tahun gitu ya, sampai saya memutuskan apakah mau di repaint lagi full body mungkin kalau ini, karena sebenarnya cacatnya cukup banyak, yang kecil-kecil yang mungkin dari jarak 3 meter nggak akan notice gitu ya. Cuman sebenarnya karena mobil tua ini cukup banyak gitu kelemahan-kelemahannya gitu ya, dari sisi cat gitu. Oke, ini dari atas seperti ini ya hasilnya. Nah, ini bagian di sini, ini yang saya nyesel sekali karena sebenarnya bagian lainnya udah seragam gitu. Hanya saya mau paksakan tadi clear coat lapis kedua jadi total 4 lapis gitu ya. Tapi gagal, malah akhirnya nggak seragam hasil finishingnya. Oke, tuh di bagian situ aja sih. Ini sebagian tadi juga saya akhirnya coba amplas kembali ya. Ini udah ada beberapa yang kasar gitu. Yang mana ya? Kelihatan nggak ya? Sih malam-malam sulit sih ngeliatin hasil amplasan. Makanya emang risky sekali kena ini ya. Nggak kelihatan. Harus siang. Risky sekali ngamplasnya kelebihan gitu kalau di malam hari. Ya itu aja sih kelemahannya. Nggak tahu kalau di siang akan kentara sekali atau enggak ini clear coat yang nggak rata ini. Dan tapi ya udah karena udah nggak ada waktu lagi untuk kerjakan, akhirnya saya putuskan berhenti sampai di sini untuk pengerjaan repaint atapnya menggunakan cat Rosso. Kalau ditanya keseluruhannya apakah puas atau enggak, sebenarnya enggak puas ya, terutama karena yang ini nih. Tapi apakah ini bisa diselamatkan atau enggak juga setelah melakukan pengamplasan kembali atau setelahnya dipoles, itu juga saya nggak tahu gimana ya. Tapi sebenarnya ini bagian sini tuh lihat, ini udah bagus gitu ya, udah mantulkan cahaya dengan baik dibanding yang sebelumnya gitu. Oke, tuh lihat lukisan-lukisan ini kelihatan gitu dari atap. Oke, itu di ruko-ruko depan mobil itu pantulannya udah oke. Cuman ya sayang satu bagian sini saja nih, yang sisi sebelah driver gitu ya, itu belang enggak, karena cat intinya semua seragam ya. Tapi ini tidak merata ininya, mengkilatnya gitu ya. Karena memang kelihatan sekali dari sini aja kelihatan ini karena cat aerosolnya nggak stabil gitu. Jadi ketika di awal-awal itu media yang tersemprot cukup besar, tapi kemudian dia mengecil gitu ketika tekanannya lagi jelek. Kayaknya itu satu kelemahannya ngecat pakai cat Rosso gitu ya kalau nggak punya alat. Oke, itu dulu paling update-nya. Sementara ini ya udah, saya cukup puas, seenggaknya bisa dipakai ini ketika besok lebaran, tidak dalam kondisi catnya belang gitu ya, tidak ada dempulan-dempulan, semua udah kita seenggaknya main di rapih aja gitu ya, nggak ada kill mobilnya, itu aja udah jadi nilai plus kayaknya. Karena saya nggak mungkin juga untuk detailing, karena kita juga nggak punya skill yang mumpuni buat melakukan hal itu.
ini saya lakukan karena ya emang karena keingintahuan saya aja, karena hobi juga. Tapi juga saya nggak pingin apa ya, nggak emang nggak punya background di sini gitu. Jadi saya asal mencoba gitu dari apa yang saya tahu sebelumnya. Dan terakhir kali saya melakukan pengecatan juga sejujurnya mungkin ada 20 atau 25 tahun lalu gitu ya, ketika saya masih remaja, pernah diajarkan oleh teman gitu cara ngecat pakai kompresor. Tapi kalau ngecat pakai kompresor jauh lebih baik lah gitu, lebih risknya lebih minim gagal gitu dibanding dengan pakai cat aerosol. Tapi karena sekarang saya nggak punya alat, saya akhirnya maksakan pakai cat aerosol seenggaknya untuk ngejar supaya aku bisa belang aja terus dari kejauhan jarak berapa meter gitu, itu nggak kelihatan belang yang kentara. Tapi ya itu yang saya disayangkannya, saya agak nyesel yang pelapisan yang terakhir ini, ketika catnya udah mulai nggak tabung aerosolnya udah nggak stabil, saya paksakan. Ini saya agak nyesel karena nge-repair ini jadinya butuh effort lagi. Atau enggak, sebenarnya idealnya kalau saya yakin kalau di clear coat sekali lagi bagian kanan doang aja ini selesai sih perbaikannya. Tapi karena saya udah nggak punya waktu lagi, tadi udah pengecatan udah sampai siang hari, sampai sekitar jam 1, jam 2 gitu ya. Kalau saya pun mesen satu kaleng lagi clear coat, mungkin datang sore, mungkin keburu atau enggak. Tapi yang jelas saya udah butuh pakai mobilnya di besoknya gitu. Jadi saya perlu bersihkan, perlu rapikan semua lagi, jangan sampai dekil banget gitu. Akhirnya saya putuskan ya udah saya berhenti aja di sini. Entah kalau suatu saat saya punya waktu lagi, mungkin ini bisa jadi saya entah itu cukup dipoles saja, diamplas saja, atau bisa timpa lagi satu kali pelapisan lagi melalui pakai clear coat gitu ya. Karena saya sebenarnya cukup puas hasilnya dengan yang sini, dan sudah mulai terasa feel-nya gitu ketika saya harus mengaplikasikan clear coat, seberapa tebal, seberapa cepat pergerakan tangan itu harus dilakukan. Itu saya udah mulai dapet feel-nya tadi dengan pengecatan yang lapis kedua sebelah sini. Tapi ya itu, saya nggak nyadar ketika melapiskan yang kedua di sebelah supir, itu tekanan gas di aerosolnya sudah nggak stabil, akhirnya kayak gini hasilnya. Karena di siang hari gitu ya, dan ini ngecatan juga clear coat, jadi transparan gitu ya. Ketika kita bedanya pelapisan clear coat sama cat biasa atau cat inti adalah kan kalau kita semprotkan cat clear coat ini, dan ini melakukan aplikasi yang kedua kali gitu ya, saat medianya masih basah juga dari pengecatan sebelumnya. Ketika kita semprotkan, kita nggak tahu tuh seberapa tebal atau seberapa media yang tersemprot gitu bila dilakukan tengah hari gitu ya, dari sudut tertentu, karena memang catnya transparan gitu. Catnya transparan, di bawahnya juga sudah basah, cat transparan juga gitu, clear coat juga. Itu agak susah bedakan, tapi ketika udah mulai kering gitu, kita nyadar bahwa ada belang-belang, bukan belang sih, nggak rata yang ini penyemprotan clear coat ya. Akhirnya saya coba tambal gitu ya, melakukan pengecatan tambahan, tapi malah nggak selesai juga karena emang sudah buruk sekali nih ya keadaan aerosol. Oke, itu dulu ya, overall mungkin kurang lebih seperti ini. Ini saya tunjukin yang di pilar misalnya, cukup oke sih. Cuman ya kelemahannya di sini. Ini tadi saya amplas lagi. Oke, jadi ya kelihatan ya nggak stabil, nggak rata gitu ya.
Ini mungkin yang butuh diutak-atik lagi banyak sih ini, entah itu dipoles atau gimana gitu ya. Itu saja sih. Nah, ini sayang sekali sih sebenarnya bagian kirinya udah rapi banget. Dah bagian sini kurang banget ini clear coatnya. Jadi kerjaan 2 kali gitu, harus kalau mau timpa clear coat lagi, berarti harus diamplas lagi, harus ya, itu capek banget sih. Jadi sementara gini aja dulu. Nggak tahu ntar akan dipoles lagi atau enggak, atau di clear coat lagi atau enggak, tapi nanti kemungkinan kalau masih ada tenaga saya amplas dulu lah, nyoba lihat apakah bisa bisa memperbaiki atau enggak gitu ya. Jadi bagian fender, bagian ini pilar ini udah oke banget sih, udah asik. Udah stabil ini ya. Catatannya sih sebagian sebelah kiri juga, cuman bagian sisi driver sih yang masih ngaco ya. Di sini nggak stabil ya. Jadi ada yang belang-belang kelihatannya. Nggak belang sih sebenarnya catnya, tapi jadi mengkilapnya nggak rata gitu. Itu sih. Jadi mungkin itu pengalamannya bisa di-share buat dari sisi pengerjaan clear coat sendiri. Emang ini bukan sesuatu yang saya bisa rekomendasikan juga buat orang lain melakukan gitu, karena tingkat kepuasan orang juga pasti berbeda-beda gitu. Tapi saya pada dasarnya nggak terlalu peduli gitu ya, apakah akan berhasil atau enggak. Yang penting kemarin tujuannya hanya supaya hasil clear coatnya itu atapnya ini nggak belang. Tadinya kan udah geradakan banget, udah kayak kasar, terus udah ada beberapa sini ada bor bolong-bolong gitu, dan di atap kalau nggak dilakukan pengecatan buru-buru gitu pasti akan karatan juga gitu ya atapnya. Jadi saya tujuannya kemarin hanya itu sih. Tapi kalau dari ya benar-benar orang yang mungkin niat dan ingin mencoba melakukan hal ini sih yang akan mengerjakan sendiri gitu ya, karena hasilnya pun saya kan ketika lakukan ini nggak tahu akan bagus atau enggak hasilnya, akan memuaskan atau enggak. Tapi udah saya kerjain aja dulu. Dan kalau dibilang melelahkan ya, karena ini makan banyak waktu gitu ya. Dan juga kalau dibandingkan dari sisi cost, sebenarnya ya mungkin kalau kita kirimkan mobilnya ke bengkel cat Duko gitu nggak beda jauh juga biaya yang dikeluarkan. Karena pengalaman saya menggunakan cat Rosol ini, selain kelemahannya satu yang dia nggak stabil gitu ya, tekanannya nggak stabil, jadi risky untuk tadi pengaplikasiannya nggak seragam gitu ya. Ketika tekanan gasnya udah mengecil gitu, jadi tadinya di awal semprotannya itu bisa medianya cukup luas, nanti lama-lama dia tiba-tiba mengecil jadi setengahnya gitu. Nah di situ udah mulai, ketika itu terjadi kadang-kadang kita masih belum sadar, oh ternyata kita pikir yang keluar masih segede ini gitu, tapi sebenarnya yang nempel segini. Jadi ketika kita aplikasikan nggak rata gitu, ada yang kena, ternyata di tengahnya nggak kena, di atasnya lagi kena gitu. Itu yang buat akhirnya ya mungkin kalau udah pengalamannya banyak gitu ya, melakukan ini nggak mungkin gagal gitu ya. Tapi saya nggak ada pengalaman juga melakukan hal ini, jadi akhirnya saya merasa sih gagal ini hasilnya. Yang sebelah driver tadi ya utamanya, ini saya belum tahu juga gimana solusinya. Apakah ntar ya paling mudah yang saya tahu caranya sih sebenarnya ini aplikasikan lagi aja satu kali lagi clear coat sebelah kanan sambil nebelin yang ini gitu ya. Dan jangan maksakan cat aerosolnya ketika sudah
udah kelihatan mau habis, udah jangan dipakai lagi karena udah tekanannya udah nggak stabil untuk apalagi buat media yang luas seperti ini gitu ya. Kalau buat panel atau ini aja sih, karena emang luasan medianya kecil, kayaknya oke-oke aja gitu dengan cat aerosol yang tekanannya kecil. Cuman kalau buat atap emang agak susahnya itu, dia medianya luas dan butuh cakupan semprotan juga sebenarnya yang luas, makanya paling gampang ya pakai kompresor sih kali. Jadinya ya ginilah, seenggaknya saya tunjukin aja ini hasilnya kurang lebihnya seperti apa. Ada beberapa bagian yang jelek, ada yang beberapa bagian yang kelihatan bagus gitu. Tapi overall saya kira ya hasilnya jauh dari orang yang bilang bisa profesional gitu, karena ini kelihatan banget gitu ya amatirannya, dan akhirnya saya nggak bisa rekomendasikan ini juga orang lain buat tiru karena risikonya terlalu besar kalau menurut saya buat orang, kecuali benar-benar orang yang mau niat gitu, suka dan juga emang pingin penasaran cara aplikasikan cat sendiri menggunakan ini ke mobilnya. Dan dari segi biaya juga yang kedua tadi, yang pertama tadi nggak stabilnya, yang kedua cat aerosol itu di satu sisi saya kagumi kecanggihannya gitu ya, karena akhirnya dia praktis, nggak perlu punya kompresor kayak zaman dulu tuh. Saya waktu SMA, waktu beberapa puluh tahun lalu ngecat itu di rumah pasti berantakan gitu, karena cukup banyak tabung kaleng-kaleng cat, entah cat dasarnya, epoksi, cat clear coatnya, terus pengerasnya, thinnernya gitu. Jadi di rumah tuh berantakan ketika melakukan pengecatan gitu. Dan komposisinya pun merepotkan. Selain itu kan karena tiap bahan komposisinya beda-beda gitu ya, harus nyampur sendiri. Kalau orang nggak profesional itu mempelajarinya juga cukup sulit gitu ya, untuk mengetahui perbandingan komposisi cat, thinner, terus hardener. Jadi makanya biasanya butuh satu meja khusus di rumah untuk kumpulin tuh kaleng-kaleng cat, jadi berantakan gitu. Tapi sekarang ternyata 20 tahun kemudian ditemukan kaleng aerosol yang udah dua komponen, itu udah suatu teknologi advancement gitu ya. Saya pikir karena kita nggak perlu lagi punya kompresor, terutama untuk media-media kecil gitu. Cat aerosol kalau buat motor mungkin saya masih bisa rekomendasikan lah ya, karena medianya kecil gitu, bisa kalaupun nggak cukup stabil, semprotannya masih bisa dikontrol gitu karena medianya kecil. Tapi kalau mobil udah sama sekali nggak bisa rekomendasikan. Oke, yang kedua tuh tadi kenapa nggak bisa rekomendasikan atau saya nggak sarankan ini untuk dilakukan juga oleh orang lain yang emang nggak penasaran gitu, yang memang pingin mobilnya bagus, catnya bagus gitu, adalah si cat aerosol ini. Walaupun canggih, saya tadi bilang, ternyata banyak sekali produk gagalnya. Saya sebelumnya beli ada seenggaknya satu kaleng clear coat dari Karisapen, nggak bisa dipakai karena hardenernya nggak bisa nyampur dengan cat intinya, cat cat clear coatnya. Yang kedua, Samurai Paint, saya satu karang epoksi sama kejadiannya gitu, nggak mau nyampur juga, terus malah bocor. Sama tuh yang Karisa juga bocor. Lalu satu lagi clear coat dari Samurai Paint, itu juga sama, nggak mau nyampur. Ketika diaktifasikan malah bocor si hardenernya. Akhirnya saya nggak pakai gitu ya. Jadi buat melakukan pengecatan satu atap ini doang, yang
bahan yang tadinya sudah dibeli dan gagal dipakai, seenggaknya ada 3 kaleng gitu, satu dari Samurai Pen ada epoxy, satu lagi clear coat yang akhirnya gagal, saya beli lagi. Yang ketiga clear coat dari Karisa Paint, itu harganya kurang lebih sekalengnya ya sekitar 100 sampai 130 ribu gitu ya. Itu udah buang-buang uang kayak 350 atau 400 ribu gitu ya, 350 lah mungkin ya, hanya ya, dan benar-benar nggak kepake gitu sebenarnya. Itu di luar dari bahan-bahan yang perlu dibeli juga dan memang digunakan gitu dalam pengecatan ini. Jadi dari segi biaya juga sebenarnya nggak bisa dibilang ini murah, jadi solusi atau alternatif yang baik untuk melakukan pengecatan. Karena sebenarnya dari segi biaya, ini biaya ngerjakan seperti ini mungkin akan sama saja biayanya kalau kita datang sendiri ke bengkel cat Duko gitu ya, yang atau enggak tuh coba daerah Salemba gitu kan banyak tuh tukang cat Duko gitu ya, yang harganya ya mungkin bisa kompetitif gitu. Kalau di bengkel, pengalaman saya tahun lalu mengecat mobil yang lebih kecil sih, Hyundai Accent, mobil sedan 2 baris, mobil sedan kecil, full body itu ya, satu body itu cuman habis juga sekitar 5,5 juta gitu. Sebenarnya dibanding ngerjakan sendiri dan beli bahan segala macam, habiskan waktu, itu bisa jadi ngerjakan sendiri juga nggak jadi lebih murah dari itu gitu. Bisa jadi bahan-bahannya yang nggak beda jauh gitu, harga-harganya yang yang kita keluarkan. Jadi ya di satu sisi itu jadi pertimbangan juga, apakah kalau mau bagus dengan harga murah ya langsung aja ke bengkel sekaligus, bengkel cat Duko. Kalau enggak, aku kemarin terakhir ngecat di bengkel langganan sih, kualitasnya lumayan lah, nggak bisa dibilang super bagus banget, tapi maksudnya ya tetap profesional gitu, seragam, rata, terus menggilapnya cukup, walaupun aku ngerasa tetap cukup kurang dipoles gitu ya, dibanding kalau kita kerjakan sendiri. Nah ini nih perbandingannya, yang sisi kanan ya nggak rata, yang sisi kiri udah oke banget, aduh udah oke banget, sebelah kanan ya berantakan. Oke, mungkin itu dulu ya.